menuliskan UJ Ribon. Nah, itu yang pertama saya ngomong UJ Ribon itu saya. Sudah cocoknya, sudah cocok. UJ Ribon. Ini warkop Ribon. Oke, udah uji Ribon. Alhamdulillah. Dan izin Ustaz Agus, ya. Itu saksi saya bertemu dan bersahabat dengan almarhum itu Bang Udin. Itu pertama kali. Memang Bang Udin termasuk manusia langka dia. Iya. Dan itu yang diwariskan ke saya hanya beliau yang masih bisa saya gunakan sampai saat ini. Pertama bersama Ojek aja Bang Udin yang kami dulu. Iya. Oke, baik. Nah, silakan kalau ada yang ingin bertanya ya. Kita akan buka pertanyaan-pertanyaan. Sambil dibuka kolom pertanyaan, kita sedikit juga sambil nyambung. Nggak apa-apa ya Bapak ya. Jadi, bahwa ada kalimat dalam makalah kalimat mutiara itu sebenarnya sangat indah ya. Man qalla sidquhu qalla sadiquhu. Siapa yang sedikit kebaikannya, maka sedikitlah kawan dan sahabatnya. Kemudian bicara tentang cinta. Mawaddatus shadiq tadharu wa tadik. Kecintaan seorang sahabat dan kawan itu terlihat ketika sedang susah. Maka Imam Ali suka ngomong begini kan. Hai Ali, aku lihat pengikutmu luar biasa banyak. Tak terhitung Ali. Wahai Khalifah, begitu banyak sahabatmu. Dari sekian banyak, berapa banyak yang menjadi sahabatmu? Pengikutmu banyak, dari sekian banyak pengikutmu. Berapa orang yang jadi sahabatmu? Kata Imam Ali, nanti aku hitung kalau aku sedang susah. Dan memang itulah makna sahabat sedikit. Sesuai dengan sahabat, yusahibu, mengiringi, menemani, mendampingi. Jadi sahib, yusahib. Makanya mana? Ilaina tadhab. Kamu mau pergi kemana? Sazabu ila Jakarta. Saya mau pergi Jakarta. Ana usahibu. Saya temani kau. Jadi diambil dari kata sahib. Makanya kalimat sahabat ini sangat mulia. Nah, mudah-mudahan kita ini tidak hanya sahabat di dunia, bahkan bisa sahabat di akhirat. Amin. Masya Allah. Begitu berbicara tentang sahabat, itu akan terlihat ketika sedang susah. Ini langsung mata-matanya merawang semua nih. Lagi gue susah, siapa yang deketin kita? Ternyata pas dia, gak ada. Berarti gak punya sahabat. Itu diantara poin-poin. Sebab ada juga kan sekarang kondisi sedang berjamaah nih. Setelah wabah corona ini semua sedang dalam kondisi sedang terjun payung. Ya, tidak bisa di-judge juga ketika ada seorang teman yang ternyata tidak bisa berbuat apapun. Dan bukan berarti pertemanan juga harus saling berbagi. Meskipun dalam persahabatan Nabi, kalau kita kan ngasih ulang tahun, ngasih kado itu kalau ulang tahun doang. Di zaman Nabi itu per hari tiap saat, kalau ketemu tuh mereka saling berbagi hadiah. Iya betul. Iya. Ini untuk kau. Besoknya gantian dikasih. Terus begitu tiap hari. Nggak hanya ulang tahun. Karena mereka nggak pakai ulang tahun seperti ulang tahun kita. Nah, kita ini kalau ada yang ngasih, terus ada yang traktir langsung siapa yang ulang tahun nih? Saking jarangnya ngasih soalnya. Minimal ngasih pinjam ya. Oke. Baik, ya silakan Bapak-bapak juga kalau ada yang ingin bertanya ya. Jadi sahabatku, para jamaah Zumiyah yang mengikuti 2 dai berbagi, sekarang jadi 4 dai berbagi ini. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Jadi kita tadi berbicara tentang makna ukhuwah, silaturahim dan juga persahabatan. Dan tadi di awal Kimo sudah menjelaskan bahwa nilai persahabatan itu adalah nilai yang tinggi, khusus gitu. Dan bahkan seringkali yang terjadi adalah justru orang itu lebih terbuka kepada sahabatnya dibanding dengan pasangan hidupnya. Nah, tapi di sisi lain, pasangan hidup ini pun bisa menjadi sahabat apabila pasangan hidup ini menempatkan, memposisikan dirinya sebagaimana makna dari sahabat itu sendiri. Nah, silakan kepada yang ingin bertanya. Oke, Jidek, apa namanya, saya juga pengen, kan Jidek kenal almarhum udah lama ya. Salah ngomong gitu. Enggak. Itu mana bersayap itu. Iya, mana bersayap. Tapi terserah beliau mau jawab yang mana. Ini efek tadi sore nggak dicermatkan. Udah kita gero-geroin tadi. Sedikit lagi ya. Nah, kan semasa dulu kecil gitu bareng-bareng. Sebenarnya apa sih? Apakah memang sudah terlihat gitu? Bagaimana almarhum UJ ini memiliki solidaritas yang tinggi dengan kawan-kawannya? Ya, kalau bicara kawan, bicara sahabat, ya mohon maaf juga, bukan hanya orang
Melayu aja ya, dari etnis lain pun juga banyak sahabatnya. Bahkan beliau tuh sering diajak nginep ke orang tersebut ini yang di luar kita lah gitu ya. Ya. Walaupun Orang memang Kalimantan kan? Oh bukan ya. Karena itu tadi, karena keluasannya almarhum Ya, ya. Uje itu dalam berteman, bersahabat, malah banyak juga orang tua yang sayang sama beliau. Jadi saya nggak aneh ketika temennya banyak. Apalagi kan setelah, maaf ya, banyak kegiatan beliau yang memang bertolak belakang dengan orang tua gitu. Sehingga beliau keluar dari rumah, dan itu Umi pribadi tidak khawatir dengan keluarnya, cuman nggak khawatirkan itu tadi terbawa arus pergaulan ini yang Umi khawatirkan. Kalau bicara dia nginep, Umi yakin siapapun pasti Dia bisa survive lah dalam berinteraksi ya. khususnya di daerah Karanganyar. Karanganyar itu kan sisi positif, negatif itu kan terbanding ya. Nah, ini alhamdulillah Uje itu ya maaf sampai nginep di masjid. Ya kan, sama anak remaja yang memang remaja itu umurnya jauh di atas almarhum. Nah, terus lagi nginep lagi di daerah wilayah sampai ke arah Pasar Baru gitu kan. Sampai banyak maaf juga preman-preman yang dekat sama dia, sayang sama dia gitu. Makanya Itu kira-kira di tahun berapa tuh? sekitar tahun 80-an lah, 80-an. Nah, karena begini, ini cerita ke belakang sedikit ya. Jadi kalau saya bergaul nongkrong tuh ya di tempat nongkrongan yang ya biasalah mangga besar gitu kan. Itu kalau saya bilang adanya Jeffrey, saya aman. Oh ya? Iya. Garansi. Iya. Jadi ya. cuman saya suka nggak mau bawa nama anggaplah Jeffrey pada saat itu, karena saya pikir jalannya dia sama saya agak berbeda gitu kan saat itu. Nah, makanya saya nggak pernah. Cuman banyak anak-anak yang ya Bang Jago tahu saya adiknya. Jadi kemana-mana gitu kan. Ya maaf, dari satu tempat ke tempat yang lain masuk tuh saya gratis gitu. Karena ada label itu. Luar biasa. Ini dari sisi negatif. Tapi kesininya ya sungguh luar biasa lagi. Luar biasa dalam metode dakwah beliau yang mungkin saat itu bertolak belakang lagi dengan para kiai maupun habaib ya, apalagi dengan munculnya lagu lai panggil aku sejam lai kan gitu ya, bukan lai itu ya Allah iya maksudnya kan lagu itu ya kan lagu itu kan yang dirubah liriknya itu kan menjadi perdebatan tuh ya. Nah ini itu mujahadanya Uje lah. Nah ini suatu yang menarik menurut saya gitu, bagaimana beliau inikan dakwah ya, sehingga bukan hanya kalangan di dalam masjid saja, tapi di luar masjid pun beliau bisa sampaikan dakwah itu dengan baik. Gitu. Tapi lagu itu sebenarnya dibikin kan kebetulan saya yang produsernya. Itu nggak ujuk-ujuk. Jadi saya tuh sempat khawatir ketika ingin membuatkan almarhum lagu gitu ya, maksud memproduseri. Khawatir begini. Takut omongan orang, lu udah bener-bener jadi ustadz, tertarik lagi jadi penyanyi gitu loh Pak ya. Nah akhirnya saya coba tes case. Waktu itu acara Festival Muharram bersama dengan Bang Din Samsudin. Ya itu dengan pengajian Orbit. Nah saya tes tuh, bikinlah band dadakan. Makanya bandnya namanya Kun Clan, Kun Payakun gitu. Di sana ada Bongki Baby, ada Oji The Brur, tarik-tarikin, nah almarhum nyanyi. Di situ. Nah nyanyi ya Rasulullah awalnya itu dulu, dan ternyata responnya bagus dari Pak Din juga waktu itu merestui. Ya udah diterusin. Nah barulah berani bikin lagu. Jadi nggak sudah buang opini dulu ya. Nah penjajakan gitu loh supaya nggak ujuk-ujuk. Nah terus ada satu lagi nih. Ini cerita juga sama dari sahabatnya almarhum. Waktu itu saya ketemu juga